orang yang hidupnya susah mulu, banyak pikiran, pusing, ya, sulit mulu, ya, berarti orang kagak pernah sembahyang tuh orang. Di kitab Az-Zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir ada kitab namanya Az-Zawajir. Zawajir itu artinya larangan-larangan. Wa fi kitab Az-Zawajir li Syekhina Khotimatul Muhaqqiqin, yang ditulis oleh guru kami Khotimatul Muhaqqiqin, muhaqqiq yang terakhir, yaitu Ahmad bin Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Syafi'iyah radhiyallahu anhu. Qala ba'duhum, qala berkata ba'duhum, sebagian ulama. Apa yang dikatakan waroda fi haditsin, itu lagi pada arisan apa gimana? Waroda fi haditsin, warid atau terdapat di dalam hadis. Hadisnya apa nih? Man hafadha, man hafadha, siapa orang hafadha, menjaga, ala sholati, atas sholat, maksudnya siapa orang yang menjaga sholatnya, nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, akramahu, maka akramahullahu, maka Allah muliakan dia. Muliakan dengan apa? Bi khamsi hisolin, dengan 5 hal. Pertama, yarfa'u anhu, Allah hilangkan darinya dhaiqal 'aishi, kesempitan dalam hidup. Berarti ketahuan orang yang hidupnya susah mulu, banyak pikiran, pusing, ya, sulit mulu, ya, berarti orang kagak pernah sembahyang tuh orang. Berarti apa? Kagak pernah sembahyang. Hidupnya ketemu masalah mulu. Ya. Sama orang tua kagak akur, sama saudara berantem, sama tetangga kagak akur, sama temen ribut, tempat kerjaan dipecat, masalah mulu hidupnya. Berarti apa? Itu orang ketahuan kagak pernah sembahyang. Berarti ketahuan itu orang kagak pernah sembahyang. Sebab kenapa? Ini janji Allah, siapa orang yang menjaga sholatnya, maka Allah akan angkat, akan hilangkan kesulitan dalam hidupnya. Kayaknya rezeki seret amat ya, begitu. Berarti apa? Ada masalah di dalam sholatnya. Lah kok itu orang-orang Cina sembahyang kagak? Bukan Islam, duitnya banyak aja. Nah, jangan ketipu di situ. Orang sembahyang kagak, apa kagak, katanya duitnya banyak aja, duitnya ada aja. Jangan ketipu. Itu namanya istidraj. Tahu istidraj? Istidraj itu diulur. Kayak kita main layangan. Kita main layangan diulur terus. Nah, suatu saat udah pas ketemu kenanya, langsung dibetot itu. Begitu. Jadi jangan heran sama orang begitu. Jangan kan, ya apa namanya, ya begitu ya, Fir'aun aja kaya banget, berkuasa. Ya. Jadi Allah akan hilangkan, Allah akan angkat darinya dhaiqal 'aishi, kesulitan, kesempitan di dalam hidupnya. Yang kedua, Allah akan angkat wa adzabal qabri, Allah akan angkat azab kubur, siksa kubur. Yang ketiga, wa yu'tiyahullahu, dan Allah akan berikan padanya
kitabahu, catatan amalnya nanti di akhirat, biyaminihi, diberikan di tangan kanannya. Nanti kan pas di akhirat itu ada orang yang nerima catatan amal udah diaudit nih, rapot ya, ini rapot ketahuan nih rapotnya, ada ashabus shimal, ada ashabul yamin, ada yang nerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ada yang nerima catatan amal dengan tangan kiri. Kalau nerimanya dengan tangan kanan berarti ini orang baik, ahli surga. Kalau terimanya dengan tangan kiri berarti ini orang divonis masuk neraka. Nah, nanti orang yang menjaga sholatnya di akhirat nanti akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Bagi orang yang menjaga sholatnya. Kemudian yang ketiga, wa yamurru ala sirati. Yang ketiga, dia akan lewat di jembatan Siratal Mustaqim. Tahu jembatan Siratal Mustaqim? Di bawahnya itu jurang neraka. Jadi jembatan yang tipisnya lebih tipis daripada rambut dibelah 7. Nanti dia akan melewati sirat. Jembatan itu ya, kalbarqi, seperti kilat, kayak The Flash gitu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yadkhulul jannata. Kemudian yang kelima, dia masuk ke dalam surga bi ghairi hisab, nggak pakai dihisab lagi, nggak pakai dihitung lagi, nggak pakai diaudit lagi sama BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Kegiatan di Dunia. Nanti kita ada diaudit semua amalnya, ditanya al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu nanti, pada hari kiamat nanti, kami akan kunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, nanti yang ngomong tangannya. Ini tangan pernah dipakai buat ngapain? Tangan yang diri ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya akan bersaksi. Ntar kakinya dipakai ngelangkah kemana aja. Ini main biliar di mana? Ini belum tahu. Nah nanti, begitu dia udah nggak, orang yang menjaga sholatnya, ya, udah ketahuan ntar. Begitu lihat, wah ini orang menjaga sholatnya, katanya udah masuk, nggak usah pakai diperiksa dulu. Nggak usah pakai diperiksa dulu, udah nih ahli surga. Nah itu balasan Allah atau ganjaran Allah bagi orang yang menjaga sholatnya. Nah sekarang kebalikannya, sebaliknya, wa man tahawana. Nah siapa orang yang menggampangkan sholat, sholat mentar aja, masih muda, ntar kalau udah tua gitu, itu namanya ngegampangin. Iya kalau nyampe umurnya, kalau kagak ya, kan namanya umur kan nggak ada yang tahu. Yang tua bisa meninggal, yang muda bisa meninggal. Belum lama siapa yang meninggal tuh? Siapa? Artis, suaminya Bunga Citra Lestari itu meninggal. Umurnya berapa? 40 tahun. Masa idahnya BCL tuh 29 Juni baru habis. Umurnya 40 tahun. Setiap hari olahraga, badannya sehat, olahraga ya, tapi yang namanya ajal ya yang nggak pandang, mau dia sehat, mau dia sakit, mau dia tua, mau dia muda, yang namanya ajal. Ya, wah udah pokoknya ntar ngaji udah, ntar ya kalau udah tua, sekarang masih muda, ya elah masih muda gitu. Ntar aja sholatnya kalau udah tua ya. Jadi ngegampangin.
mumpung masih muda udah puas-puasin dulu. 5. Nah, adapun siksaan di dunia fal ula, yang pertama adalah yanzi'ul barakata min umrihi. Yanzi'u, Allah cabut al barakata, keberkahan, min umrihi, dari umurnya. Nauzubillah min dzalik. Kagak ada berkahnya hidup. Keberkahan dicabut ya susah. Orang kalau hidup udah nggak ada berkahnya, ya, itu buat kebaikan tuh udah susah udah. Kalau dibilangin kebaikan, ya, nasihat kebaikan pasti bakal ditolak terus. Kenapa? Udah kagak ada berkahnya. Kagak ada berkahnya dalam hidup. Kita bisa lihat kagak ada berkah dalam hidup banyak macam-macam. Penghasilannya gede tapi pengeluarannya lebih gede daripada penghasilannya. Apa? Anaknya kena narkoba, sakit-sakitan, masuk rumah sakit, penghasilannya gede, duitnya banyak, anaknya kena narkoba, jadi miskin gara-gara narkoba. Begitu. Kagak berkah hidup. Pengen begitu, makanya jaga sholat. Susah hidup nggak ada berkahnya. Ya. Kita mah cita-cita kita, ya, nggak perlu mau jadi ini jadi itu, yang penting apa? Hidup berkah. Hidup berkah itu udah, kita mah istilahnya duit nggak perlu banyak, yang penting asal pengen apa-apa ada gitu. Duit nggak perlu banyak, yang penting asal apa-apa cukup gitu. Beli mobil ada, beli rumah ada, jalan-jalan ke luar negeri ada, pergi haji ada, enak kan begitu. Pengen yang cukup kan hidup. Nggak perlu kaya, tapi yang penting cukup.